Selamat malam, Shalom, salam jumpa kembali dalam doa malam dan edisi rehat Jumat 5 Juni 2020. Mari Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan yang ada di rumah masing-masing berkumpul bersama dengan keluarga dimanapun berada yang mengikuti program rehat pada kesempatan ini. Kita arahkan hati kita kepada Tuhan dan kita datang kepadanya. Bukalah gapura indah, aku masuk rumahmu, agar aku bahagia, jiwaku tenang teduh, dan ku pandang wajahmu dalam cahaya mulia. Kepadamu aku datang, oh Tuhanku, datanglah di tempat Engkau berada, surga pun di situlah, masuklah di hatiku, jadikanlah rumah. Kita akan membaca dan mendengarkan sabda Tuhan. Mari kita mohon hikmat dalam doa, kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami haturkan kepadamu. Kami sungguh merasakan karya Roh Kudus Tuhan dalam sepanjang hari ini. Kami boleh melakukan setiap tanggung jawab kami karena Tuhan yang menolong. Di malam ini Tuhan, kembali kami akan membaca dan merenungkan sabda kebenaran Tuhan, sebagaimana kami selalu merindukan sapaan kasih Tuhan melalui firman kebenaran Tuhan. Kami mohon pimpinan Roh Kudus Tuhan, sehingga firman kebenaran Tuhan boleh kami pahami, kami hayati dan kami lakukan dalam langkah-langkah kehidupan kami. Bersabdalah Tuhan, kami menyambut sabdamu dalam Kristus Yesus. Haleluya. Amin. Bacaan firman Tuhan pada kesempatan ini telah dipilih dari kitab Ayub pasal 38 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30, masih di bawah judul perikop kekuasaan Tuhan di alam semesta. Dan ini adalah bagian daripada jawaban Tuhan kepada Ayub yang dimulai dari pasal 38 sampai pasal 42. Firman Tuhan, tentu engkau mengenalnya karena ketika itu engkau telah lahir dan jumlah hari-harimu telah banyak. Apakah engkau telah masuk sampai ke perbendaharaan salju atau melihat perbendaharaan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesesakan, untuk waktu pertempuran dan peperangan? Di manakah jalan ke tempat terang berpencar, ke tempat angin timur bertebar ke atas bumi? Siapakah yang menggali saluran bagi hujan deras dan jalan bagi kilat guru, untuk memberi hujan ke atas tanah di mana tidak ada orang, ke atas padang tandus yang tidak didiami manusia, untuk mengenyangkan gurun dan belantara dan menumbuhkan pucuk-pucuk rumput muda? Apakah hujan itu beraya? Atau siapakah yang menyebabkan lahirnya titik air embun? Dari dalam kandungan siapakah keluar air beku dan embun beku di langit? Siapakah yang melahirkannya? Air membeku seperti batu dan permukaan samudera raya mengeras. Demikian bacaan firman Tuhan. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, dari pembacaan kita pada kesempatan ini yang telah dibacakan dari Ayub pasal 38 ayat yang ke-21 sampai ayat yang ke-30, tema perenungan kita ialah jawaban atas pergumulan. Jawaban atas pergumulan. Pebali lakuagan me bandai. Pebali lakuagan me bandai.
Kekasih-kekasih yang dikasihi Tuhan, perikop pada kesempatan ini merupakan jawaban Tuhan kepada Ayub atas pergumulan yang dialami Ayub dalam kehidupannya. Jawaban Tuhan itu dinyatakan kepada Ayub dengan sejumlah pertanyaan. Jelas sekali dalam pembacaan kita tadi beberapa pertanyaan yang disampaikan oleh Tuhan. Tuhan menyatakan bahwa ada beberapa hal yang Ayub harus tahu karena dia sudah tua, bahwa jumlah hari-harimu telah banyak. Kita bisa melihat dalam ayat yang ke-21. Lalu kemudian tentang pertanyaan-pertanyaan yang lainnya, Ayub tidak dapat menjawabnya. Terang dan gelap digambarkan sebagai dua bagian yang berbeda dari alam semesta yang diciptakan oleh Allah. Tuhan menegaskan kepada Ayub bahwa ketika dia menciptakan alam semesta, Ayub saat itu belum ada. Tuhan melanjutkan pertanyaannya kepada Ayub dengan pertanyaan-pertanyaan tentang siklus alam yang Tuhan telah atur. Dalam ayat yang ke-22 sampai ayat yang ke-24, di situ dituliskan bahwa pernahkah engkau mengunjungi gunung-gunungku, tempat salju dan hujan batu yang kusimpan untuk masa kesukaran, untuk waktu perang dan hari-hari pertempuran? Tahukah engkau tempat matahari berpangkal? Atau dari mana angin timur berasal? Dari mana angin timur berasal? Tuhan mempertanyakan itu kepada Ayub supaya Ayub tahu bahwa yang mengatur siklus di alam semesta ini adalah Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan, mungkin kita pernah berada pada posisi Ayub. Mungkin kita pernah berada pada posisi Ayub yang mempertanyakan Tuhan dalam pergumulan kehidupan yang tengah dihadapi. Ataukah pernah berlaku dalam kehidupan kita mempertanyakan bahwa di manakah Tuhan yang adil itu? Di manakah Tuhan yang kuasa itu? Di manakah Tuhan yang penuh rahmat, yang penuh kasih sayang kepada umatnya? Di manakah Tuhan ketika kita sedang menemui persoalan atau pergumulan hidup yang berat? Atau apakah Tuhan berhenti menolong, berhenti menyatakan kasih-Nya dalam kehidupan kita? Bahkan membangun pertanyaan bahwa apakah Tuhan membeda-bedakan kita atau saya dengan orang-orang lain. Namun melalui bacaan kita pada kesempatan ini mau menegaskan bahwa Tuhan itu selalu hadir dalam setiap proses kehidupan kita. Ia tidak pernah alpa, Ia tidak pernah meninggalkan kita sedetik pun. Ia tidak pernah membiarkan kita memikul beban kehidupan kita yang di luar kesanggupan kita untuk memikul dan mencari jalan keluarnya. Kehadiran Tuhan selalu nyata dan kita bisa menghayatinya, membuktikannya melalui ciptaannya yang kita nikmati, yang kita saksikan di mana kita berada. Kita hanya membutuhkan dan berkewajiban untuk menumbuhkan keyakinan iman kita, menumbuhkan kepercayaan kita yang sungguh bahwa bagaimanapun pergumulan yang kita hadapi, yang hadir dalam kehidupan kita, Tuhan tidak pernah jauh.
Dan Tuhan juga mengajarkan kita melalui firman kebenarannya bahwa bagaimana kita mendekatkan diri senantiasa kepada Tuhan dan benar-benar percaya bahwa seberat apapun persoalan atau pergumulan kehidupan kita tidak dapat memisahkan kita dengan kasih Tuhan yang sungguh luar biasa itu. Tuhan sanggup melakukan segala perkara kehidupan kita dengan kuasa-Nya. Dan di dalam Tuhan, setiap persoalan, setiap pergumulan pasti terselesaikan. Terpujilah Tuhan. Amin. Satu dalam doa syafaat. Terima kasih Tuhan, kami sungguh terberkati ketika kami tetap diberikan kesempatan untuk datang dan dekat kepada Tuhan. Kami datang kepada Tuhan karena kami percaya bahwa Tuhanlah tempat perteduhan kami. Tuhanlah sumber segala jawaban atas setiap pergumulan-pergumulan kami. Dan sungguh nyata, ketika kami membaca firman kebenaran Tuhan, kami terus dibangunkan dalam iman, kami terus diteguhkan dalam iman, kami terus diajar untuk benar-benar percaya, untuk menyandarkan seluruh kehidupan kami yang silih berganti dengan pergumulan-pergumulan hidup kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Engkau patut kami puji dan kami muliakan, karena Engkau Tuhan yang sanggup melakukan segala perkara kehidupan kami di dalam kuasa Tuhan sendiri. Engkau Tuhan yang terus memberi motivasi, memberi semangat bagi kami, dan Engkau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami, dan Engkau Tuhan selalu menyatakan campur tangan Tuhan, selalu turut bekerja dalam kehidupan kami dan menolong kami
dalam setiap persoalan-persoalan dan pergumulan kehidupan kami. Terima kasih Tuhan untuk sapaan kasih firman kebenaran-Mu. Semoga firman kebenaran Tuhan tetap menjadi suluh dan pedoman dalam langkah-langkah kehidupan kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami percaya bahwa Engkau selalu hadir dalam kehidupan kami. Sebagaimana di kesempatan ini Tuhan, di masa-masa sekarang ini, kami umat Tuhan, kami jemaat Tuhan, kami masyarakat Indonesia tengah bergumul untuk masa sekarang ini sehubungan dengan pandemi COVID-19. Tetapi di dalam Tuhan kami tidak khawatir, karena Tuhan punya cara sendiri untuk terus menolong kami, menguatkan kami, memelihara kami, menjaga kami, memberikan kami kesehatan. Terima kasih Tuhan, Engkau juga mengajarkan kami bagaimana kami menata kehidupan kami, sehingga kami mampu merawat, kami mampu memelihara kesehatan kami, dan boleh mencegah penularan pandemi COVID-19 di tengah-tengah kehidupan di mana kami berada. Kami percaya bahwa semuanya itu karena hikmat Tuhan yang berlaku bagi kami, dan ini adalah bagian perwujud nyataan sebagaimana setiap surat-surat edaran pemerintah, setiap anjuran-anjuran pemerintah, bahkan dari kehidupan gereja, kami boleh selalu tetap setia mengikuti kesemuanya itu. Semoga dengan ketaatan kami, kesetiaan kami mengikuti setiap anjuran-anjuran medis atau kesehatan yang ada, kami semakin terberkati dengan kesehatan, dan di mana lingkungan kami berada, semua masyarakat yang ada di dalamnya, jemaat Tuhan yang ada di dalamnya, tetap terberkati dengan kesehatan. Terima kasih Bapa di sorga untuk kami saling mendukung, saling menopang satu dengan yang lain, terlebih saling mendoakan. Tuhan, malam ini kami berdoa kepadamu, Engkau berkati seluruh pelayan-pelayan Tuhan, rekan-rekan sekerja Tuhan, dalam setiap pergumulan, dalam setiap doa-doa pengharapan, sebagaimana kerinduan yang dinyatakan untuk jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan, Engkau berkati kami dengan hikmat-Mu, sehingga kami boleh berpikir, kami boleh mencari dan berpengharapan kepada Tuhan, bagaimana kelanjutan proses persekutuan kami ke depan sehubungan dengan pelaksanaan ibadah di tengah-tengah jemaat. Sungguh Tuhan, kami merindukan persekutuan, kami merindukan peribadahan pada Tuhan. Semoga Tuhan menolong dan memberkati, dan kami boleh sepikir seia sekata membangun kesepahaman untuk langkah-langkah proses peribadahan yang akan kami lanjutkan di waktu-waktu ke depan. Terima kasih Bapa di sorga. Berdoa juga bagi pihak pemerintah dan seluruh aparatur negara yang terlibat dalam memikirkan bersama semua proses kehidupan yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat, dari sisi perekonomian, dari sisi keagamaan. Kami percaya bahwa Engkau Tuhan yang juga memberkati seluruh pemerintah dan jajarannya dalam memikirkan jalan keluar untuk kesemuanya ini. Para medis yang Tuhan pakai dan seluruh gugus terdepan dalam penanganan pandemi ini, kami percaya bahwa Engkau yang tetap memberikan kesabaran, ketenangan bagi mereka, dan Engkau juga yang menjawab pengharapan mereka sebagaimana harapan seluruh umat Tuhan agar pandemi ini boleh berlalu. Kami percaya bahwa tiada Tuhan yang patut kami puji dan kami muliakan. Hanya Engkau Allah yang kuasa, hanya Engkau sumber segala pengharapan, jalan keluar dari setiap pergumulan-pergumulan kami. Kami sungguh mengakui bahwa kami tidak berdaya. Kami tidak mampu berbuat apa-apa tanpa campur tangan Tuhan. Kami percayakan seluruh kesemuanya itu ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Berdoa bagi anak-anak Tuhan
yang dalam kelemahan tubuh karena sakit penyakit. Tuhan berkati, semoga boleh mengalami kesembuhan, boleh mengalami sukacita kembali, boleh berkumpul bersama dengan keluarga yang menjalani rawat jalan. Tuhan berkati, semoga boleh mengalami pemulihan total dan kesembuhan dari sakit yang dialami. Yang bersukacita karena pertambahan usia, karena ulang tahun perkawinan, Tuhan berkati, semoga sukacita yang mereka alami senantiasa disyukuri di dalam kemuliaan nama Tuhan. Kami percaya bahwa segala kasih karunia berkat-berkat Tuhan yang kami alami, kami rasakan dalam kehidupan kami, patut juga kami syukuri, karena kami mengakui segala sesuatu yang ada dalam kehidupan kami adalah asalnya daripada Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami bersyukur kami boleh berdoa bagi keluarga kami, bagi pasangan hidup kami, anak-anak kekasih kami, keluarga kami dimanapun mereka berada. Kami mohonkan Tuhan bahwa Engkau tetap memberkati kami semua, menaungi kami dengan kasih sayang Tuhan. Segala kemuliaan hanya bagi-Mu ya Bapa di sorga, di dalam cinta kasih Yesus Kristus. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami yang datang kepadamu. Berkati kami dalam sepanjang malam hari ini dalam peristirahatan kami. Semoga esok kami boleh terbangun dengan suasana kehidupan yang baru dan menikmati hari Tuhan yang cerah. Terima kasih Bapa di sorga. Ini kami dalam Kristus Yesus, itulah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Haleluya. Serahkan pada Tuhan seluruh jalanmu, kuatir musuhmu ditanggungnya penuh, sedangkan angin lalu dituntun tangannya, pun jalan di depanmu, Tuhan mengaturnya. Hendaklah kau percaya kepada Tuhanmu, niscaya kau bahagia, kerjamu pun teguh, usahamu sendiri takkan menolongmu. Tuhanmu mengingini doamu yang teguh. Demikianlah doa malam dan edisi rehat kita pada kesempatan ini. Sampai jumpa di edisi selanjutnya. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.